testis. Waduh. Hello, what's up everyone? Kembali lagi dengan saya Kabang Motovlog. Dan kali ini saya mau buat vlog malam karena ada permintaan dari bukan subscriber juga sih, teman ya, dari teman pokoknya. Minta di-review lampu MT pada malam hari. Jadi saya putuskan karena mood lagi baik ya, saya buat videonya. Saya mau buat video tentang lampu MT25 ya. Lampunya itu kan ada satu tuh, yang besar doang satu. Jadi apakah lampunya itu perlu ditukar atau enggak? Jadi saya akan memperlihatkan sedikit bagaimana cahaya dari lampu tersebut dari beberapa spot yang ada di kota ini yang menurut saya ya bisa untuk ngetes lampu ini. Yang pertama yaitu ya, ini lampu kota bener ya. Ini keadaan kota nih. Memang sih kalau dibandingin sama kuning memang lampunya agak hilang tuh. Di sinilah wilayah yang penuh lampu ya. Jadi kalau ngetes di sini sebetulnya kurang berfaedah ya. Soalnya di sini sudah banyak lampu sih. Jadi motor nggak pakai lampu pun bisa jalan sih sebetulnya di sini. Nah, memang lampunya karena putih mungkin ya. Jadi lampunya itu terkesan hilang kalau di cahaya seperti ini. Lebih kelihatan lampu kuning sih. Digandengan pun dengan lampu kuning masih kelihatan lampu kuning. Resiko lampu ini LED entah HID entah apa, ntar gua tulis di bawah. Ntar saya tulis di bawah. Cuk. Jadi kita bisa tahu ini lampunya apa. Dan kebetulan saya baru lihat vlognya, ada salah satu motovlogger MT juga yang berada di kota Medan. Saya ngelihat, wah, what's up Nich? What's up Nich? Anjir, modal backlink doang cuy. Penyemprotan lagi bro. Penyemprotan by backlink. Jadi saya ngelihat dia bongkar lampu MT. Dan saya lihat dia bilang lampu MT ini cuma satu titik kayaknya. Jadi kalau menurut saya sih untuk satu titik ya, ini udah masuk jalan yang agak gelap. Untuk lampu yang satu titik mantap juga sebetulnya. Bukan lumayan lagi sih, cukup terang nih sebetulnya untuk lampu yang satu titik doang. Dan juga kita tahu kalau MT dari dulunya ya, dari zaman sebelum ini, yang masih lampu halogen, itu lampunya waduh, itu saya akuin deh lampunya. Soalnya saya udah pernah touring ya sama teman yang pakai MT juga. Waduh, lampunya cuy, lampunya untuk malam hari cuy, waduh, nggak ada obat. Tapi kalau siap dipegang itu lampu, siap dipakai itu motor, kalau malam-malam, kalau lu pegang lampunya, waduh, panas sekali. Berbeda dengan CBR saya yang lama. Jadi untuk lampu, kalau menurut saya sih ini lumayan terang lah. Bukan lumayan sih, cukup terang sebetulnya kalau untuk lampu untuk di jalan perkotaan. Jadi kalau untuk di jalan, yang di jalan gimana ya, di jalan agak perkampungan ya kayaknya. Nah, kita akan tes gimana
terangnya lampu MT ini kalau di tanjakan dan turunan serta di jalan yang kayak ya minim penerangan lah. Kayak jalan di perkampungan kan minim penerangan tuh. Lampu jalannya kurang tuh. Jadi kita bentar lagi bakalan ngetes ke arah sana ya. Nih, ini kan udah kayak lampu-lampu komplek nih. Nah, begini nih. Ini udah termasuk terang sebetulnya. Nggak tahu ya di gambar apa udah di Sena saya gambar untuk malamnya masih bagus atau enggak ya. Nah, ini sebelah kiri adalah jalan yang penuh tanjakan turunan. Pokoknya cocok lah untuk nguji nih lampu MT. Nih, kayak gini. Ini kan udah mulai minim penerangan nih. Lampunya itu fokus loh. Keren ini MT, dari dulu sampai sekarang lampunya tetap fokus. Keren MT, bisa mempertahanin dari lampu yang halogen ke sini dan tidak buram. Mantap sekali. Dan selain tidak buram, dia kalau kita lihat dari berhadapan berlawanan arah tuh nggak silau ya, nggak silau kayak ada Matic ya. Minta ampun silau ya Pak. Jadi kita belok di sini. Nah, kita akan pasang lampu jauh doi ya. Nah, ini lampu jauh. Ntar saya biarin. Nih, ini termasuk terang karena lampunya tetap sejajar ya. Nanti kita akan pasang lampu jauhnya. Karena lampu jauhnya ini saya agak apa ya? Ada birunya loh di tengah ya. Kalau lampu jauh dari CMT ini. Nah, gini, kalau ada lampu jalan nih, dia agak kalah warnanya. Tuh. Tapi kalau udah apa cukup terang. Nah, ini lampu jauh. Nah, di situ ada biru tuh. Nah, sampai ke atas bor. Lihat tuh, bro. Lampu jauhnya epic sih lampu jauhnya. Keren. Jadi lampu jauhnya itu nggak asal nyebar gitu. Lampu jauhnya itu tetap rata gitu. Tuh ada batasnya tuh. Tuh dia punya batas dan punya arah sorot. Gitu. Jadi nggak nyebar kayak biasanya. Kita matiin. Nah, dan lampu dekatnya pun tetap ada batasannya, bro. Keren emang. Kalau lampu MT, kalau menurut saya sih, kalau untuk lampu kayaknya untuk touring ya sebetulnya. Kalau saya yang harus pakai kacamata sekarang ya, kalau touring malam, kalau dengan lampu MT ini insya Allah sih bisa. Untuk nggak pakai kacamata, speeding di 100 masih bisa sih kayaknya. Karena mata kita nggak terlalu capek untuk konsentrasi ngelihat lubang-lubang, karena jangkauan lampu ini lumayan jauh sebetulnya, lumayan jauh dan tidak menyilaukan. Nah, kita coba di jalan yang mulai ada penerangan ya. Ini lampunya ya kalau sama lampu kuning ya kayaknya dia agak kalah. Tapi kalau dia sendirian ya cukup bagus ya. Nih kayak lampu jalan nih, kuning nih. Nah, dia cahayanya itu tetap kelihatan tapi udah samar-samar gitu. Nggak dominan lagi dia kalau udah lampu kuning. Saya belum coba sih membawa motor ini pada keadaan hujan lebat ya, karena yang kita tahu lampu-lampu putih halogen, lampu-lampu LED atau LED seperti ini biasanya kebanyakan kelemahannya itu di saat lampu hujan, di saat waktu hujan sebetulnya, apalagi hujan lebat, apalagi berkabut. Ya berkabut ya kayaknya. Tapi kayaknya sih kalau ngelihat fokusnya ya, ini lampunya udah tembus kabut sih sebetulnya.
karena ngelihat harganya juga di marketplace ya. Cukup ngeri juga mengolah-ngolah lampu MT ini. Karena untuk lampu senja yang saja itu, waduh, 750.000 Pak. Cuman mata doang, lampu senja doang 750. Apalagi lampu besar nih. Cuman satu ya, kecil-kecil cabai rawit tapi terangnya minta ampun juga. Nah, kita coba ke tes kedua. Ini lumayan gelap ya dari tadi, daripada yang tadi. Ini daerahnya lumayan gelap. Nah, kiri kanannya pas gitu. Jadi menurut saya kalau untuk touring sih ini udah proper ya sebetulnya. Untuk touring kalau datangnya nggak perlu ditambah-tambahin lagi kayak lampu-lampu anak touring tuh yang merek CR7 atau apalah itu, nggak perlu ditambah-tambahin lagi sih sebetulnya kalau lampunya. Atau gini, orang kan ini kan stangnya nih, kalau dibelokin kan lampunya belok nih, kan orang ada yang butuh fokus tuh ke depan. Jadi untuk penggantinya mungkin orang kan ada yang butuh fokus tuh bawa motor kan, jadi kalau stangnya pun dibelokin, lampunya nggak belok juga kan. Jadi mungkin bisa ditambahin ya, satu di kiri, satu di kanan mungkin. Tapi juga saya sarankan dengan catatan tidak menyilaukan pengendara lain ya. Dan posisinya kalau bisa ya ke bawah, bukan ke atas. Kayak yang dibuat sama Om Inul Motovlog di vlognya itu, dia buat lampu MT-nya itu lampu tambahan MT-nya datangnya ya. Dia buat ke bawah jadi lebih terang lagi. Tapi kalau bagi saya ini udah cukup sih, nggak perlu tambah-tambah lagi. Jadi sekian dulu ya video dari saya tentang review lampu MT25 2020 ini ya. Jadi kesimpulan yang bisa saya tarik, lampunya lumayan lebar dan fokus dan juga terang. Jadi nggak perlu penambahan sih kayaknya. Jadi sekian dulu vlog dari saya, Kabau Motovlog out.